Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sedikit flu, Pak. Ini gara-gara cuaca ya? Iya, Pak. Karena cuaca sekarang ini lagi nggak nentu ya. Ada panas, kadang hujan gitu ya. Semoga cepat sembuh ya untuk Reska. Amin, amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Reska pimpin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa menjadi berkah. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman kenal saya enggak? Kenal, Pak? Enggak ya. Jadi saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazari Zulfiansyah. NIM saya 232410998. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi semester 4 kelas C. Saya dari Fakultas Sains, Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi teman-teman bisa manggil Alfi aja ya. Baik, Pak Alfi. Nah, materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai teori UI UX design. Jadi sebelum kita lebih dalam menuju praktek UI UX-nya, kita harus kenal dulu ya UI UX itu apa, prinsipnya itu apa, dan komponen pentingnya itu ada apa aja. Jadi kita langsung masuk ruang lingkup materi. Jadi ruang lingkup materinya ada 3 di sini, yaitu pertama saya ingin mengenalkan ke teman-teman UI UX itu apa, kemudian prinsip UI UX itu apa saja, dan komponen penting dari UI UX itu ada apa. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, pengenalan UI UX. Sebelumnya teman-teman di sini pernah dengar UI UX? Belum pernah ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pengertiannya ya. Yang pertama yaitu definisi UI. Apa itu UI design? UI design atau user interface design, yang artinya desain antar muka pengguna, adalah desain antar muka pengguna yang berfokus pada tampilan dan nuansa sebuah produk. Jadi UI design ini lebih ke tampilan ya teman-teman, perlu diingat. Kemudian UI design ini mencakup berbagai elemen. Sini saya mencantumkan 3 elemen. Yang pertama ada skema warna, kemudian ada tombol dan estetika visual. Sampai sini dimengerti? Ngerti, Pak. Saya lanjut ya. Kemudian pentingnya UI design. UI design yang dirancang dengan baik berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna, mendorong keterlibatan pengguna, dan akhirnya menentukan kesuksesan sebuah aplikasi. Di sini UI design ini bisa dibilang sangat krusial ya keberadaannya, karena bisa menentukan kesuksesan sebuah aplikasi ya. Di sini saya sudah mencantumkan 5 alasan pentingnya UI design ya. Yang pertama di sini adalah kesan pertama atau first impression. Saya ingin tanya nih ke teman-teman, ke Reska dulu dah. Kalau membuka aplikasi itu apa yang pertama kali dilihat? Tampilannya, Pak. Nah, tampilannya atau UI-nya kan? Iya. Nah, dari UI ini situ sangat penting kesan pertama, karena dengan tampilan atau desain yang baik gitu, jadi pengguna itu memiliki 2 opsi gitu. Apakah dia mau lanjut menggunakan aplikasinya atau berhenti menggunakan aplikasinya. Itu pesan pertama menjadi alasan penting ya. Kemudian ada meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna itu sendiri. Kenapa meningkatkan user experience? Karena dengan UI yang bagus, kita bisa membuat pengguna itu dengan mudah mencari tombol gitu kan, menu atau fitur-fitur lainnya tanpa dia perlu mikir keras gitu kan. Yang membuat si pengguna ini lebih mudah menggunakan aplikasi itu. Kemudian ada meningkatkan keterlibatan pengguna. Maksudnya di sini dengan UI yang baik dan menarik, mungkin pengguna itu
lebih banyak menghabiskan waktu di aplikasi atau desain yang kita buat kan, karena dia nyaman, jadi dia menghabiskan waktu mungkin seperti TikTok atau YouTube dengan tampilan yang bagus kan kita jadi bisa lebih lama menggunakan aplikasinya ya. Kemudian ada membangun brand identity atau identitas dari merek. Maksudnya di sini adalah bagaimana UI itu membangun citra dari sebuah merek itu. Saya ingin tanya nih ke Putra. Saya ingin menanyakan, jika saya menyebutkan dua kata Facebook dan warna, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Putra? Warna biru. Nah, warna biru. Kira-kira seperti itu contohnya ya, teman-teman. Jadi Facebook ini dari dulu kan sudah menggunakan warna biru. Jadi warna biru itu sudah menjadi citranya dari Facebook kan. Nah, kira-kira itu yang membangun brand identity-nya. Dari UI desainnya mungkin seperti desainnya, fontnya atau polanya yang digunakan berulang kali. Jadi kita tahu itu bahwa itu Facebook gitu kan. Kalau YouTube teman-teman, kira-kira Merah. nah ya merah. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya dengan membangun brand identity. Kemudian yang kelima yaitu memfasilitasi pembaruan dan pemeliharaan aplikasi. Kenapa ini penting juga? Karena jika kita membuat desain UI yang bagus dari awal, jadi ketika kita mau melakukan pembaruan gitu, jadi si developer atau pengembang aplikasi itu tidak perlu merombak aplikasinya dari awal gitu, karena desainnya dari awal sudah siap untuk melakukan perubahan ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas? Pak. Baik, saya lanjut saja ya. Selanjutnya yaitu definisi UX. Kita masuk ke UX sekarang. Apa itu UX design? UX design atau user experience design, yang artinya desain pengalaman pengguna, merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan produk yang memberikan pengalaman bermakna dan relevan bagi pengguna. Maksudnya di sini UX design ini lebih berfokus pada pengalaman, sedangkan UI itu tadi apa? User interface design. Itu menekankan pada apa? Tampilan. Ya benar. Jadi kalau UI itu tadi pada tampilan, UX ini menekankan pada pengalaman pengguna ya teman-teman. Saya lanjut ya. Apa pentingnya UX design? Mungkin Raska di sini bisa membantu membacakan teman-teman. Pentingnya UX design ialah mendesain pengalaman pengguna dalam UX design yang hebat sangat penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas merek. Apabila sebuah produk atau layanan dapat diakses tanpa kendala dan memberikan pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan, pengguna akan ingin kembali untuk menggunakannya. Terima kasih untuk Raska sudah membacakan ya. Jadi seperti yang Raska bacakan gitu ya. Apabila sebuah produk atau layanan dapat diakses tanpa kendala dan memberikan pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan, pengguna akan ingin kembali untuk menggunakannya. Jadi kita harus mendesain sesuatu yang membuat pengguna itu nyaman ya, agar dia ada alasan kembali untuk menggunakan aplikasi yang sudah kita buat. Baik, saya lanjut ya. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu prinsip UI UX. Ya, yang pertama yaitu kita bahas prinsip UI. Yang pertama yaitu ada kesederhanaan. Kenapa ada kesederhanaan di sini? Karena ketika kita membuat UI itu kita tidak boleh membuat pengguna itu bingung gitu ya. Maksudnya di sini seperti contohnya kita membangun jalan tol gitu kan. Jalan tol itu langsung ke tujuan kan. Jadi seperti itu juga dengan desain UI, kita harus mendesain agar langsung ke tujuan gitu, tidak usah terlalu kompleks ketika kita membuat UI. Kemudian yang kedua ada berpusat pada pengguna. Jadi desain UI itu jangan hanya untuk keren-kerenan aja ya. Kita harus memastikan gitu UI itu bisa memudahkan semua orang. Kemudian ada visibilitas atau keterlihatan di sini ya. Maksudnya jika ada tombol penting gitu di UI itu harus benar-benar terlihat ya.
Jangan sampai tombol penting itu disembunyikan seperti harta karun ya. Kemudian ada konsistensi. Maksudnya konsistensi di sini adalah dengan menggunakan pola yang sama, baik itu dari fontnya, dari warna atau sebagainya gitu. Jadi kita menggunakan pola yang sama. Jangan sampai berbeda-beda. Kenapa saya bilang jangan sampai berbeda-beda? Karena jika pengguna berpindah halaman dan tampilannya berbeda, nanti kan pengguna merasa bahwa dia berada di aplikasi yang lain kan. Nah, kita jangan sampai pengguna merasakan hal yang demikian ya. Kemudian ada feedback yang terakhir atau umpan balik. Feedback di sini maksudnya jika kita mendesain UI, terus kita membuat tombol dan tombolnya itu ditekan oleh pengguna, bisa saja tombolnya itu berupa warna gitu ya, atau berbentuk, atau ketika dia menekan tombol ada notif gitu kan, ada pop up. Nah seperti itu contohnya dari umpan balik ini. Jadi lebih interaktif ya teman-teman ya. Kita lanjut saja. Kalau sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Mungkin bisa dicatat dulu, siapa tahu ini nanti muncul di pertanyaan ya, karena di sesi terakhir nanti akan ada tanya jawab. Sudah ya? Kita lanjut. Kemudian kita bahas yaitu prinsip UX atau user experience ya. Yang pertama di sini ada kejelasan. Maksudnya di sini kejelasan yaitu pengguna harus tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan gitu, tanpa perlu mikir keras. Kemudian ada aksesibilitas. Maksudnya di sini adalah semua orang harus bisa menggunakan aplikasi itu, baik yang mempunyai keterbatasan penglihatan gitu kan, atau keterbatasan motorik. Kemudian ada kegunaan. Di sini fungsi harus jelas dan berguna. Jangan cuma estetik aja ya, tapi nanti tidak bisa dipakai gitu. Itu maksudnya dari kegunaan. Kemudian ada efisiensi. Maksud dari efisiensi di sini adalah semakin sedikit langkah kita ke tujuan itu semakin baik. Maksudnya misalnya kita melakukan proses pembayaran ya, jangan sampai sebelum kita melakukan proses pembayaran tuh kita mengklik banyak tombol gitu atau banyak syaratnya, itu akan membuat kompleks. Nah semakin sedikit kita ke pembayaran itu semakin baik. Itu maksudnya dari efisiensi dari UX ini. Kemudian ada kesenangan gitu. Maksudnya di sini adalah aplikasi yang menyenangkan akan membuat pengguna betah dan ingin kembali. Kira-kira seperti itu prinsip UX. Ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Sudah jelas ya? Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke yang ketiga dan terakhir yaitu komponen penting UI UX. Komponen penting UI UX di sini saya cantumkan ada 8, yaitu user journey yang pertama, yang kedua web design, prototype, information architecture, interaction design, usability testing, wireframe, dan sitemap. Saya akan jelaskan dari yang pertama yaitu user journey. User journey ini adalah alur langkah pengguna dari awal hingga akhir. Ya, desainer harus tahu perjalanan si pengguna ini agar bisa memudahkan. Gitu. Misalnya kita menjadi seorang developer, gitu kan? Kita harus tahu itu perjalanan dari pengguna ini dari awal menggunakan aplikasi hingga selesai, gitu, agar kita bisa memudahkannya. Kemudian ada web design, maksudnya adalah tampilan halaman web yang harus menarik dan fungsional. Kemudian ada prototype atau versi percobaan dari desain yang kita buat. Jadi di sini kita bisa melakukan uji coba gitu ya, sebelum kita benar-benar membuatnya gitu. Kemudian ada information architecture di sini. Artinya bagaimana kita menyusun informasi agar pengguna itu tidak tersesat di aplikasi itu ya, tidak nyasar istilahnya. Kemudian ada yang kelima, interaction design. Ini fokusnya pada interaksi pengguna. Maksudnya adalah bagaimana pengguna ini nge-scroll gitu kan, nge-slide, mengklik dan lain-lain. Kemudian ada usability testing. Maksudnya seperti tes langsung ke pengguna ya teman-teman. Apakah aplikasi yang kita buat atau desain yang
kita buat itu sudah memudahkan pengguna atau belum. Kemudian ada wireframe. Wireframe di sini adalah sketsa kasar ya dari misal aplikasi atau website yang kita buat. Jadi seperti denah rumah ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu sitemap atau peta isi aplikasi atau website agar semua halaman saling terhubung rapi. Itu kira-kira 8 komponen penting dalam UI UX design. Sampai di sini ada yang mau saya jelaskan ulang atau kurang jelas? Ya, silakan. Yang di bagian usability testing Pak, mau dijelaskan ulang. Usability testing ya. Jadi usability testing ini kita melakukan uji coba ke pengguna secara langsung gitu. Jadi kita bisa tahu apakah pengguna itu benar-benar dimudahkan oleh desain kita atau tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi yang diluncurkan itu aplikasi demonya gitu. Ya, kira-kira seperti prototipenya gitulah. Jadi sebelum kita meluncurkan aplikasinya secara full, kita melakukan uji coba dulu. Seperti itu. Sudah, itu saja. Baik, kita masuk ke evaluasi kalau gitu ya. Teman-teman, di sini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu apa perbedaan UI dan UX? Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan. Untuk UI itu user interface. Ya. Jadi itu fokus pada tampilan dari sebuah aplikasi atau website. Dan UX itu user experience atau itu biasanya menekankan pada pengalaman dari pengguna tersebut. Ke user experience. Ya, benar. Pertanyaan kita lanjut ya. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 prinsip saja dari UI UX yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ayo silakan, Ustaz. Untuk prinsip UI ialah kesederhanaan dan visibilitas. Dan untuk UX itu ada kejelasan dan kegunaan. Ya, tepuk tangan. Kemudian pertanyaan terakhir nih. Berarti yang belum jawab Putra ya. Sebutkan 2 komponen UI dan UX. 2 saja. Itu terakhir yang saya jelaskan. Oke, Pak. Nah, dilempar saja ya, Putra. Web design dan prototype. Ya, tepuk tangan lagi. Nanti untuk materi lebih jelasnya saya akan berikan ya soft copy-nya ya, Baik Pak. agar dipelajarin lagi di rumah. Nah. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin untuk prakteknya minggu depan ya teman-teman, langsung di Figma-nya. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa, kita diberi keselamatan, berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.